Selamat hari Minggu. Apa kabar? Sehat, kuat, luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa yang dipimpin oleh Kak Evi. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita kunci tangan dan tutup mata ya. Kakak yang penting kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini yang Tuhan boleh izinkan untuk kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah semua yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan semua kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka acara ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak ajak kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi satu pujian, Mencari damai. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan damai yang Dia berikan. Mari kita mempersiapkan hati kita
pikiran kita, telinga kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, kakak ajak kita semua berdiri, kita menyanyi satu pujian kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Halo, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa. Senang berjumpa kembali bersama Kakak Marlin. Pagi hari ini Kakak Marlin mau ajak kita semua dengar cerita firman Tuhan tentang Abram dan Lot. Ayo, siapkan Alkitabnya. Yang sudah siap Alkitabnya, duduk manis. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik, terlebih kami menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kakak Marlin pagi hari ini mau bawa cerita tentang Abram dan Lot, terdapat di dalam Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai ayat 8. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, ayo kita dengar cerita tentang Abram dan Lot. Abram dan Lot berpisah. Pada waktu itu, Bapak Abram dari Mesir, lalu pergi menetap di tanah Negeb. Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, perak dan emas. Setelah dari Negeb, lalu pergi ke dekat Betel. Di sanalah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Abram mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu dan kemah. Binatang ternak Bapak Abram dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba terjadilah perkelahian antara pelayan para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Para gembala sedang memperebutkan
binatangnya, daerahnya, airnya dan rumputnya. Bapak Abram menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Daripada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Bapak Abram memberi pilihan. Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abram pergi ke kanan, begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan, dekat kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abram berpisah, beserta dengan gembala dan harta bendanya. Bapak Abram menetap di tanah Kanaan, dengan Sarai istrinya, pelayan dan hartanya. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Nah, adik-adik semua sudah dengar cerita tentang Abram dan Lot. Mereka berpisah dan mereka mengambil keputusan masing-masing. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Begitulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak suka anak-anaknya berkelahi atau terjadi pertikaian, bermusuhan. Abram ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Abram selalu hatinya dilingkupi dengan kasih. Abram lebih memilih mengalah untuk berdamai karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, melalui pelajaran Abram dan Lot ini, mari kita belajar seperti Abram mau mengalah demi kebaikan. Seperti Abram yang takut akan Tuhan. Jadi melalui pelajaran hari ini, ayo adik-adik kita belajar penuh kasih, mengasihi, mengalah demi kebaikan dan untuk kedamaian seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ya. Oke, inilah pelajaran kita pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita lihat, yang sudah kita baca, boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, pagi hari ini Kakak Marlin mau bawa kita membaca ayat hafalan kita di dalam Matius pasal 5 ayat 5. Ayo, yang sudah ada kitabnya kita buka ya. Ayat hafalan kita di dalam Matius pasal 5 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ini Kakak Marlin mau ajak kita semua pakai alat peraga. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang memiliki bumi. Oke, ini saja kegiatan kita, sekolah minggu kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Abram dan Lot. Mereka memilih pilihan mereka masing-masing. Ajar kami Tuhan supaya seperti Abram, belajar mengasihi, belajar mengalah demi kebaikan dan untuk kedamaian bersama. Tuhan,
Ajarkan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan juga, supaya kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan perintah orang tua, dan kami belajar mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kegiatan ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Kiranya pujian yang sudah kami menyanyikan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, biarlah semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati.